berbicara mengenai kegiatan MBKM di satu kata, saya banyak merasakan perasaan yang memang berbeda jauh dari apa yang saya rasakan di dunia perkuliahan, di mana di sini banyak perasaan yang campur aduk antara senang, gelisah, menjengkelkan itu menjadi satu karena memang di sini proses yang sangat panjang. Proses-proses itu saya lalui dengan keterpaksaan, tapi keterpaksaan itu akan menghasilkan sebuah kesenangan tersendiri di mana saya banyak belajar tentang hal-hal baru di sekolah riset satu kata. Banyak hal yang bisa saya pelajari di sini. Itu dimulai dari program MBKM UNES kali ini, yang mana kita dipilih dari jurusan itu ada 8 orang. 8 orang ini sudah tersaring yang memiliki berbagai kemampuan ataupun keterampilan. Pelajaran yang terpenting di sini adalah trust in process, karena ketika kita membuat suatu penelitian itu bukan hanya kita sekedar membuat proposal saja, akan tetapi aktivitas yang harus kita laksanakan sebelum kita merangkai suatu proposal itu seperti mencari data, berdiskusi, dan yang lainnya. Selama mengikuti kegiatan MBKM di satu kata ini ada 3 definisi yang ingin saya ungkapkan kepada teman-teman. Yang pertama itu suka, duka, dan suka. Kenapa saya memilih sukanya ada 2? Karena selama berkegiatan itu menurut saya kegiatannya sangat mengasihkan, menyenangkan, dan juga menambah pengalaman bagi saya. Selain itu juga di sini saya belajar mengenai banyak hal, terutama dalam kerjasama tim, masyarakat, lingkungan, dan berbagai situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk strong menghadapi semuanya. Tentunya sangat menyenangkan di mana diajarkan tentang apa itu riset, bagaimana riset dilakukan, dan apa saja yang harus dilakukan dari riset itu sendiri, dan masih banyak lagi. Mantap banget sih, soalnya dituntut buat belajar sampai malam ya. Soalnya kan aku tipe orang yang nggak terlalu suka begadang, dan kalau semisal diskusi sampai malam tuh nggak tahu ambiar gitu loh, nano-nano rasanya Mbak. Hal yang aku rasakan selama belajar di satu kata adalah memukau. Banyak hal yang dapat saya temukan dan hal itu sangat sekali memukau. Salah satunya adalah saya mendapatkan tips and trik dalam riset, yang mana hal itu tidak sama sekali saya dapatkan dalam dunia perkuliahan. Banyak hal yang tentunya itu menjadi hal baru bagi saya. Banyak hal juga yang saya pelajari di sini. Di sini kami susah sedih bareng, menyusun, berpikir bareng, dan tentunya kami di sini mencoba untuk menjadi hal pembeda dari teman-teman yang lainnya tentunya dalam dunia riset ini. Lebih banyak berkembang dari segi pengetahuan dan juga cara berpikir. Beberapa kali mendapatkan informasi dari lapangan juga menjadikan diri kita tuh lebih mengenali keadaan lingkungan sekitar. Kalau keadaan yang benar-benar dirasakan sih pasti capek, cuman kan ilmu pasti dapat. Sarono Makmur, hari ini kita ke satu kata, simak terus kebersamaan keluarga jemaah. Halo, Faisal di sini. Kali ini kita di lapangan Jabal Ubud, perang melawan pasukan Habir Quraisy. Benar. Ya, oke. Di sini kita mau nonton salah satu budaya yakni jadilan.
hal yang membuat saya berkembang, mulai dari proses saya mencari data, proses mengolah pikiran, proses berpikir dari hal-hal kecil yang bisa membuat otak saya berputar jauh lebih kencang dari apa yang saya lakukan di dunia perkuliahan. Di sini dituntut untuk bisa mencari informasi dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, menggali, menemukan, mengungkap segala informasi yang ada di sekitar kita yang bisa membuat kita lebih berkembang dan lebih maju lagi ke depannya. Baik untuk cara berpikir saya, cara menulis saya, maupun cara berperilaku saya di kehidupan sehari-hari. Banyak yang berkesan bagi saya, misalnya saja kegiatan memasak, terus kegiatan berwisata, dan kegiatan mengenal masyarakat ketika kita bertanya-tanya kepada ibu-ibu yang sudah tua, bahkan kegiatan ketika kita menjalankan ibadah kita seperti sholat raweh, karena selama ini kita memasuki bulan puasa. Untuk kesannya tentunya sangat luar biasa sekali. Ini sekolah riset pertama yang saya ikuti, di mana ya setiap malam diskusi. Yang berkesan ketika belajar di sini yaitu saya bisa melihat Gunung Merapi. Soalnya nggak expect ya bakalan ke Jogja ya, dan bisa bergabung di Satu Kata. Ego controlling, yang mana dalam dunia perkuliahan itu kita harus menjadi nomor satu, kita harus menang. Tapi di sini kita diajarkan untuk saling memahami satu sama lain dan mengesampingkan ego kita. Tentu dikala kita dipaksa untuk berpikir tapi kita sudah mentok, dan di situ kita menyadari bahwasanya kita harus eksplor lebih jauh lagi, dan itu hal yang paling berkesan bagi saya. Karena ketika kita berpikir maka kita ada gitu, menunjukkan eksistensi kita, bahwasanya kita ini memang ada di dunia gitu. Cara bertahap untuk mencapai suatu riset itu menurut saya paling berkesan. Kenapa? Selama ini mungkin kita mengetahui riset tuh hanya ya sekedar riset, sekedar turun ke lapangan. Kita tidak mengerti tentang tahap-tahap apa yang dilakukan dalam riset, apa yang dilakukan seharusnya, bagaimana cara riset itu dilakukan juga, gimana cara berinteraksi dengan masyarakat seperti apa, yang baiknya bagaimana. Ketika mencari data, karena itu merupakan pengalaman yang baru bagi saya, bertemu dengan orang, membuka komunikasi, banyak hal ataupun rintangan kita menggali informasi kepada informan, seperti ditolak informan, hujan-hujanan, maupun zona untuk mengakses si informan ini yang sangat sulit seperti itu. Menentukan ide pikiran dari penelitian kita. Banyak diskusi yang kita alami, mulai dari penolakan ide, terus pembentukan ide secara kelompok yang mungkin itu banyak mengalami struggling di antara kita. Diskusi malam-malam yang mana itu menghabiskan waktu yang banyak, akan tapi dari sini saya juga belajar bahwasanya diskusi ini untuk kepentingan bersama gitu, dengan tujuan penelitian. Edo Maulana, Elisa Fauzi, Nadia Martanti, Poro sama Inggit, Koneka Dianggraini, Faisal Amirul, Rezi dan Nathan Noval. Aku dari Fikri Adiansyah. MBKM Sekolah Riset Satu Kata.